Halo? Tes suara aku kedengeran nggak? Nggak masih di situ. Oh. Halo, perkenalkan nama saya Bintang. Hari ini saya akan presentasikan tentang review tengah semester kelas 11, yaitu Bintang Gobak Sodor. Nah, jadi sebelumnya di kelas 11 ini saya udah mengikuti gitu banyak kegiatan. Ada 3 bulan kegiatan di KPP kelas 11 Gobak Sodor. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah berapa rutinitas kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama di kelas 11, KPB kelas 11. Nah, ini untuk bagian pertamanya ada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan harian. Dalam satu hari ada total 6 kegiatan, yaitu waktu hening, jurnal harian, koordinasi, atomic essay, dan notulensi. Khususnya untuk notulensi itu tergantung kalau untuk kegiatannya apa dulu. Biasanya dilakukan jika ada kegiatan spesial. Utamanya untuk waktu hening sama ini saya lakukan biasanya waktu hening berawal dengan rutinitas, tetapi kemudian sama jalannya waktu di sebuah kewajiban, tapi lebih ke kesadaran diri. Jadi berawal dilakukan selama di Jimit, koordinasi pagi yang berawal dengan 3 menit Jimit, 3 menit waktu hening, kemudian diubah menjadi sebuah kebiasaan setiap hari dilakukan setiap murid, dan contohnya saya sendiri, jadi dilakukan sendiri-sendiri sebelum mengikuti kegiatan koordinasi. Waktu hening sendiri jadi cukup membantu bagi saya sendiri, menenangkan juga, karena sebelum memulai kegiatan dengan waktu hening saya juga dapat membantu menyegarkan pikiran dan membantu rileks sebelum memulai kegiatan. Sama saya melakukan waktu hening, kegiatannya juga cukup membantu, terutamanya meskipun di awal-awal sebelum memasuki gaya-gaya untuk melakukannya, tapi kemudian berapa hari kemudian juga jadi lebih ingat, jadi lebih kesadaran diri sendiri sebelum mulai kegiatan sekolah dilakukan juga. Kegiatan lainnya itu jurnal harian. Jurnal harian itu dibagi ke 2 bagian, yaitu jurnal harian untuk absen dan untuk akhir kegiatan. Jurnal kegiatannya saya lakukan tiap hari, itu biasanya dimulai dari jam 7. Biasanya dari jam 7 untuk absennya, sama ini saya lakukan, tidak pernah lupa, karena saya bisa mungkin diingatkan terus, karena cukup membantu untuk disiplin juga. Jurnal harian juga ada yang jurnal harian akhir. Jurnal harian akhir itu lebih fokus menceritakan kegiatan apa saja yang dialami, kayak penilaian untuk anggota kelas Gobak Sodor juga, dan termasuk diri saya sendiri. Dari yang pengalaman saya dapatkan selama mengerjakan jurnal harian itu cukup membantu saya untuk mengekspresikan dan menuliskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pada hari itu, menceritakan juga perasaan juga, kadang-kadang bisa menceritakan perasaan dan penilaian untuk tingkat kesenangan di hari tersebut juga, dan penilaian untuk bagi teman-teman saya sendiri juga dari yang apa saya alami dari kegiatan Jimit koordinasi paginya. Selanjutnya ada atomic essay. Atomic essay itu bisa dibilang kegiatan baru-baru yang diterapkan di semester 1 di kelas 11 ini. Karena sebelumnya waktu saya masih kelas 11, kelas 10 belum ada. Baru-baru ada ini, ada atomic essay, dan mulai diikuti oleh saya sendiri. Awal-awalnya atomic essay saya masih rada bosan dan tidak terlalu biasa dengan mengerjakan atomic essay, tapi kemudian hari saya lebih terbiasa mengerjakan atomic
esai, menulis kayak 250 kata, membantu imajinasi saya juga untuk meningkatkan kemampuan saya berlisan dan menambah kosakata juga. Tidak hanya itu, saya menjadikan atomic essay untuk bagian latihan saya untuk meningkatkan kosakata dan membantu saya untuk menulis dengan teratur. Selanjutnya ada artikel harian. Artikel harian itu juga adalah kegiatan yang baru diterapkan. Baru-baru awalnya juga artikel harian untuk menulis informasi yang saya dapat baca tepat di hari itu. Biasanya diterapkan pada 5 hari, dari Senin sampai Jumat, itu membaca satu artikel juga berbeda. Hari Seninnya kesehatan, contohnya kesehatan itu saya bacanya biasanya mengakses dengan artikel yang udah ada di website seperti Kompas, itu juga dibaca untuk menambah informasi dan pengetahuan umum juga. Dari pengalaman yang saya dapatkan selama saya menerapkan kegiatan tersebut, saya dapat meningkatkan pemahaman juga dalam gaya bahasa juga, tidak banyak, dan juga membantu untuk menambahkan ilmu pengetahuan juga, terutamanya pengetahuan umum terkait apa yang sedang terjadi di tahun-tahun ini. Yang terakhir adalah notulensi untuk mencatat kesimpulan dan kegiatan apa saja yang dilakukan pada hari itu, mencatat skenario-nya, biasanya terisi dengan catatan poin-poin penting terkait bahasan hari tersebut, biasanya dilakukan oleh orang yang bertugas pada hari tersebut. Untuk melaksanakannya bisa dilakukan oleh satu orang saja, biasanya juga untuk notulensi juga membantu juga untuk melihat kembali catatan agar tidak lupa-lupa. Pertamanya notulensi juga saya udah sering ngerjain karena notulensi udah dari kelas 10 udah terbiasa, jadi saya juga cukup disiplin mengerjakannya dan tidak pernah telat. Dan apa yang saya alami, notulensi juga membantu saya juga untuk menulis dengan teratur dan terstruktur juga, terutamanya agar menuliskan dan menangkap informasi, itu juga melatih fokus. Jadi notulensinya bisa dijadikan kayak standar hasil fokus, jadi standar untuk seberapa fokusnya saya setelah mengikuti koordinasi kegiatan dan jimit juga. Next slide. Nah, ini rutinitas setiap kelas 11. Ini bukti-buktinya, ada notulensi bisa dilihat di sini, dan ini adalah artikel harian. Di sini tulis sejajar, ditampilkan linknya di sini untuk keterangan poin-poin penting cerita dari artikelnya. Di sini biasanya kata-kata yang baru saya temukan. Kata-kata baru saya udah menemukan berapanya. Kadang-kadang belum menemukan kata baru, tapi menemukan kata-kata baru itu cukup sulit juga karena tidak setiap artikel itu memiliki kata-kata baru juga. Tapi apa yang saya alami itu juga cukup membantu juga karena saya sempat menemukan sedikit-sedikit kata-kata baru, kosakata juga untuk saya menulis juga. Next. Nah, di sini bisa lihat rutinitas mingguan kelas 11. Jadi rutinitas mingguannya itu adalah olahraga pagi dan question of the week. Olahraga pagi dan question of the week itu biasanya dilakukan pada hari Jumat, dilakukan oleh seluruh anggota Kobak Sodor, termasuk saya sendiri. Itu yaitu dengan kegiatan awalnya olahraga pagi. Olahraga pagi itu sebenarnya kegiatannya sudah diterapkan dari kelas 10, tetapi sempat ada lupa-lupa di awal-awal masuknya awal-awal semester 1 kelas 11. Tapi sepanjang perjalanannya waktu juga di kelas 11 mulai diterapkan oleh masing-masing anggota, juga berawal dengan membuat rekaman video terlebih dahulu. Ini untuk buktinya, jadi tiap hari diminta untuk merekam kegiatan olahraganya. Contohnya ini screenshot satu rekaman saya sama olahraga. Selama olahraga juga diberikan opsi untuk olahraga di dalam rumah dan di luar rumah juga. Tapi saya lebih memilih untuk olahraga di dalam rumah karena lebih efektif, cepat juga, dan bisa dibilang ya cukup membantu juga karena olahraganya juga repetitif dan gaya-gaya olahraganya juga sama, yang saya terapkan juga cukup sama, tapi ada yang berbeda juga. Kadang-kadang melakukan senam, pemanasan biasa saja, atau
macam sit up, melakukan sit up, push up, lari dalam rumah, semacam itu. Jadi dari kegiatannya itu diminta untuk merekam, kemudian berubah menjadi sebuah kewajiban masing-masing, tapi lebih ke membangun kesadaran diri. Jadi olahraga ditargetkan untuk kesadaran diri juga, jadi lebih bertanggung jawab. Jadi olahraganya dilakukan, tetapi tidak seberapa tanggung jawabnya diri sendiri dengan kegiatan olahraganya, dan apakah mau sehat atau enggak juga. Selanjutnya ini dilihat juga, ini question of the week. Question of the week itu adalah kegiatan diskusi dilakukan pada hari Jumat, biasanya untuk membangun keahlian berdiskusi dan berpikir, terutamanya saya sendiri yang mengalaminya. Question of the week juga itu biasanya membahas suatu permasalahan. Biasanya permasalahan ini dikumpulkan dari anggota kelas 11. Setelah permasalahan dipilih, nanti dibahas dari awal sumber masalahnya apa itu masalahnya, bisa nanti bercabang ke beberapa poin-poin, apa itu masalahnya, contohnya menjadi orang lain. Nah, ini ada poinnya di sini. Yang ini topiknya terkait cara menjadi diri sendiri. Jadi dari sini kita bisa dilihat kayak ada poin-poin gitu dijelasin kayak cara untuk mencari diri sendiri. Biasanya topiknya akan dijelaskan dengan not-not dan dilakukan dalam Jamboard. Jadi dari apa yang saya alami, question of the week juga saya untuk kegiatan question of the week sebelumnya juga saya belum pernah mengalaminya, tapi setelah saya mengikutinya berkali-kali, saya cukup antusias untuk mengikuti kegiatannya dan terasa ingin mengeluarkan ide-ide dan omongan-omongan untuk bahasan tiap harinya. Maupun bahasannya berbeda atau saya tidak ngerti juga, saya entah kenapa selalu terdorong untuk memberikan ide-ide baru juga. Terutamanya untuk membantu saya untuk mengeluarkan dan untuk lebih aktif dan komunikatif saat sesi-sesi diskusi. Dengan ini saya bisa membantu kalian saya untuk diskusi untuk kedepannya di luar kelas gobak sodornya, agar nanti di luar juga udah biasa ngomong dengan orang-orang luar juga. Next. Nah, ini proyek kelas. Jadi proyek kelas ini ada di kelas 11 melakukan beberapa kegiatan-kegiatan juga, tidak hanya proyek mandiri. Nah, ini proyek kelompok kelas 11. Telah dapat 3 proyek utama. Itu proyek kertas daur ulang, nyenek, dan garage sale. Yang proyek yang sudah ada dari dulu itu yang diterapkan berulang adalah proyek kertas daur ulang dan nyenek. Kalau 10 itu yang berawal untuk membuat kertas daur ulang menggunakan daun kering dengan campuran daun kering dan kertas daur ulang. Jadi dari proyeknya sendiri itu sudah diterapkan dari kelas 10, ditambah sudah ada si proyeknya itu cukup progresif dan buktinya sudah ada akun IG-nya yang posting infografis dan beberapa contoh-contoh sampel. Tapi sayangnya akunnya itu kurang aktif. Jadi selama di proyek kertas ini saya berperan sebagai salah satu anggotanya yang bertugas sebagai produksi. Proyek kertas ini adalah ide dari saya sendiri, berawal dari ide saya sendiri di kelas 10. Tapi sekarang si proyeknya dilanjutkan di kelas 11 karena proyeknya itu dijadikan untuk sumber mata pencaharian dengan menjual kertas-kertasnya. Contohnya di sini ini adalah sampel-sampel kertasnya. Nah, ini proses pembuatannya. Karena sebelumnya di proyek kertas itu produksinya dilakukan di sekolah. Tetapi karena ada PSBB, maka produksi kertas dilakukan sementara di rumah masing-masing. Anggota proyek kertas daur ulang itu ada 3 orang, saya, Bintang, Brian, dan ada juga mantan anggota kertas, tim kertas, Zoki. Jadi ketiganya berperan sebagai tiga-tiganya berperan, termasuk saya sebagai anggota produksi, saya berperan sebagai yang mengurus
sebagai admin Seagate Project, tetapi sayangnya saya kurang aktif. Dan Brian sebagai produksi dan desain juga. Saya juga udah termasuk tim desain dan Zoki sebagai tim produksi juga. Di proyek kertas ini dari apa yang saya alami, kegiatannya cukup berawalnya di awalnya sempat bosan. Tetapi di tengah-tengahnya juga saya sempat merasa antusias mengerjakannya, tapi di akhir-akhir ini saya sempat bosan. Tapi saya juga menemukan simpulan kenapa saya bosan, karena emang kegiatannya emang repetitif, saya juga harus membiasakan diri, dan kegiatan buat kertas itu juga bisa dibilang kurang progresif, karena selama ini kertas sudah diproduksi tapi belum sempat dijual sama sekali. Jadi kemungkinan untuk kedepannya lebih difokuskan untuk aktif dan menyiapkan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk proyek kertas ke depannya. Contohnya ketidakaktifan Seagate Project itu dengan lebih membuat jadwal pengecekan Seagate Project. Sekarang loncat ke proyek selanjutnya, proyek Nyenek. Proyek Nyenek itu adalah proyek lanjutan buatan dari kelas 11 yang sebelumnya, yaitu dari jenjangnya Denzel, Carmel, Bimo yang sebelumnya juga. Proyek Nyenek itu salah satu proyek baru bagi saya sendiri yang belum saya alami, karena proyek kertas dan Nyenek itu dibagi ke 2 tim. Untuk 2 tim dan dilakukan sebagai sebuah shift. Jadi ntar akan ditukar di suatu waktu. Jadi untuk sekarang proyek Nyenek itu anggotanya ada Zaki, ada Hagen, ada Tania. Ketiga-tiganya itu bertugas sebagai pengurus proyek Nyenek. Proyek Nyenek itu bertujuan untuk menjual makanan-makanan ringan dengan bungkus yang organik. Dan proyek Nyenek ini dari yang apa saya ikuti itu kegiatannya, saya belum terlalu mendalami terkait proyek Nyenek karena saya sedang bertanggung jawab untuk mengurus proyek kertas. Dari pengalaman yang saya dapat, kegiatan-kegiatan saya ikuti, contohnya mengikuti sesi-sesi diskusi dengan kelas 12, sama diskusi itu juga sebenarnya itu untuk proyek Nyenek, tim Nyenek saja, yaitu Tania, Zaki, dan Hagen, tapi saya sempat ikut juga karena sempat ada bahasan-bahasan penting seperti membuat BMC, untuk sistem-sistem untuk bisnis. Dari bahasan yang sesi-sesi diskusi itu saya juga sempat mendapatkan beberapa poin untuk membuat BMC, poin-poin penting juga. Dan itu saya juga belajar hal-hal baru juga terkait bisnis. Tapi sayangnya saat saya mengikuti kegiatan-kegiatan itu saya sempat tidak fokus, saya kurang perhatikan. Jadi untuk kedepannya saya lebih menjauhkan objek-objek yang dapat mendistraksi saya. Jadi lebih difokuskan dengan Gmeet-nya itu di diskusinya. Selanjutnya ada proyek Garage Sale. Proyek Garage Sale itu proyek baru buatan kelas 11. Proyeknya diadakan untuk menggalang dana untuk nanti pergi ke live-in. Si Garage Sale ini proyeknya itu bertugas untuk sebagai jasa pengiklanan barang-barang. Barang-barangnya nanti yang diiklankan akan dijual. Barang-barangnya itu adalah sumbangan-sumbangan barang yang diiklankan dari penjual-penjual yang mengikuti kegiatan garage sale. Jadi barang-barang yang dijual itu bukan dari yang dikumpulkan dari kelas 11, tapi melainkan dari orang-orang luar yang ada di SMIPA juga. Di proyek garage sale ini saya sempat bertugas sebagai tim desain. Saya bertugas untuk buat poster, contohnya ini. Dan saya juga bertugas sebagai kurator website. Jadi kurator website itu adalah tugas yang sudah pernah tugas baru, tapi keahlian dasar dalam kuratornya itu memang yang tugas kuratornya itu sudah biasa. Saya juga sudah pernah menjadi kurator, tapi beda topik, karena itu kuratornya adalah kurator galeri seni digital. Kali ini adalah kurator dalam website penjualan online. Website ini adalah
website untuk jual jasa yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya. Dalam pengalaman saya dalam sebagai operator itu cukup mengesankan juga dan sibuk juga karena tugas operator ini sangat sibuk. Saya juga harus waspada 24 jam dengan produk-produk yang masuk ke dalam websitenya. Karena produknya itu diajukan melalui G-Form. Dengan ini juga saya membantu disiplin saya juga sendiri untuk lebih waspada, lebih peka dengan tugas-tugas saya, lebih ingat prioritas juga karena tugas saya juga cukup banyak sebagai admin Saga Project untuk mengurus saya proyek mandiri juga. Dengan ini juga saya dapat mengatur tugas-tugas saya juga. Intinya dari poin semua tugas-tugas yang sudah saya sebutkan dari proyek kelas 11, rutinitas juga, itu juga saya membantu diri saya juga untuk bertanggung jawab dan mengatur tugas dan menentukan prioritas mana dulu yang harus saya kerjakan. Next. Jadi ini bisa dilihat adalah proyek mandiri kelas 11. Proyek mandiri saya itu adalah komik digital sci-fi. Komik digital bertema science fiction. Jadi bisa dilihat ini saya sudah melakukan WIP, work in progress, yaitu presentasi terkait progres yang sudah saya capai dalam proyek mandiri ini juga saya dilaksanakan dari awal semester 1 di KPB kelas 11. Proyeknya juga adalah ide saya sendiri, emang sudah berawal dari pikiran saya juga, sudah dilakukan dan terapkan di kelas 11 ini. Sebelumnya proyek mandiri kelas digital sci-fi itu apa? Adalah proyek membuat komik digital sci-fi yang akan nanti dipublikasikan ke salah satu media sosial untuk komik-komik digital. Jadi komik digital sci-fi itu nama komiknya sendiri namanya Broken Mind. Jadi ini bisa dilihat ini adalah salah satu bukti pengerjaan komiknya. Ini adalah halaman 1, kurang lebih si komiknya itu baru mengerjakan 2 panel. Total panelnya ada 3 panel. Mohon maaf kalau tidak terlihat. Jadi pengerjaan komiknya itu terbagi ke beberapa tahap dulu. Jadi tahap pertama saya membuat proposal, merangkum ide-idenya dulu, membuat log frame. Membuat log frame juga, saya membuat log frame juga, saya belajar juga untuk membuat log frame yang benar secara sisi teknisnya juga. Saya juga belajar untuk mengatur prioritas tugas-tugas menjadi lebih terurut juga. Nah, jadi sama saya mengerjakan proyek ini juga saya juga mengundang mentornya itu Pak Sweta untuk proyek komik ini juga. Saya sempat mengontak mentor untuk membantu saya juga meminta saran-saran dan nasihat juga dalam pembuatan komik ini. Nah, dalam komik ini pengerjaannya tidak selalu mulus dan lancar. Saya sempat mengalami permasalahan dan hambatan juga. Hambatannya itu adalah delay pengerjaan komik dan sempat ada distraksi dari lingkungan luar juga sama saya mengerjakan komik. Utamanya saat saya mengerjakan lembar-lembar karakter sheet, yaitu lembar untuk info karakter komik, saya sempat terganggu dengan distraksi dengan HP, gawai, atau saat saya menggambar itu sempat terdistraksi untuk menonton YouTube, melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan proyeknya sendiri. Dan efeknya sendiri pengerjaan komiknya cukup bisa bilang lambat, sempat ada delay, ada waktu di mana saya membiarkan komiknya terbengkalai saja. Tidak hanya itu, sekarang saya sempat mengalami hambatan itu juga sama saat saya mengerjakan halaman-halaman komik. Di awalnya saya sempat merasa takut saat mengerjakan komiknya karena saya tidak terlalu memikirkan overthinking dengan output nanti saya akan buat komiknya karena saya terlalu memikirkan kualitas apa yang saya bisa berikan dalam komiknya. Itu juga terefek gara-gara saya terlalu terlalu banyak melihat referensi dan referensinya suka menjadikan sebuah
patokan, tetapi setiap saya memberikan referensinya, saya merasa takut dengan kualitas apa yang saya buat, karena saat saya membandingkan kualitasnya sangat jauh dan tidak sama. Maka itu juga membuat saya takut dengan kualitas saya membuat dalam komik. Hambatan lainnya yang hambatan ini cukup berefek selama saya membuat komik. Efeknya sangat bisa bilang cukup parah dan memperlambat proses pembuatan. Nanti untuk kedepannya, target-target selanjutnya, setelah saya membuat halaman-halaman komik, total halamannya itu ada 30, yang baru dikerjakan ada 4. Ada 3 halaman komik masih dalam sketsa, konsep sketsa. Yang satunya, 1 halaman masih dikerjakan dan masih ditebalkan. Ya, jadi untuk target selanjutnya saya lebih memfokuskan untuk membuat jadwal pengerjaan komik dan mencoba untuk menuntaskan 1 halaman komik dalam 1 hari demi membantu efektivitas dalam pembuatan proyek komik ini. Prosesnya sendiri yang secara detail pembuatan komik itu berawal dengan saya diawali dulu menonton beberapa video-video yang diberikan oleh Kasweta. Video-videonya menjelaskan tentang cara-cara guide untuk membuat komik dari tahap 1 sampai tahap terakhir. Tahap satunya itu berisi terkait untuk alat-alat yang apa saja yang diperlukan, bahan dan alat buat komik. Karena saya membuat digital, jadi saya otomatis menggunakan laptop. Karena meskipun video yang diberikan oleh Kasweta itu untuk membuat komik menggunakan kertas, tapi kurang lebih konsepnya sama, karena saya sempat menanyakan Kasweta, videonya itu sudah pas atau tidak, sebenarnya videonya sudah pas, karena kurang lebih konsep untuk membuat komik masih sama-sama saja, dan materinya juga masih bisa digabung, masih tidak jauh dengan komik yang saya buat. Dalam buatan komik juga yang disebutkan juga sudah berawal dengan menonton video-video latihan. Saya juga melakukan latihan-latihan juga menggambar digital, juga meningkatkan keahlian, kerapihan saat menggambar. Latihan itu biasa saya lakukan tiap hari, tepat setelah kegiatan sekolah. Itu juga ditargetkan untuk membuat 1 karya dan dicoba dipublikasikan ke akun Instagram saya. Itu juga untuk membantu keberanian saya juga agar berani untuk memposting karya saya sendiri. Meskipun karena saya sebelumnya juga masih ragu-ragu karena yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ragu-ragu karena saya terlalu banyak melihat referensi. Nah, jadi di sini sebenarnya ada video cuplikan proses saya saat menggambar, tapi sayangnya karena tidak bisa diakses dan masih ada masalah teknikal, videonya tidak bisa diakses. Jadi untuk target selanjutnya yang sudah saya sebutkan, tadi yaitu membuat jadwal mengerjakan 1 halaman dalam 1 hari. Selanjutnya itu dengan menghilangkan objek-objek yang dapat mendistraksi. Rencananya sudah saya tanya juga ke mentor cara untuk mengerjakan komik dengan cepat, yaitu menghilangkan objek-objek distraksi, mematikan internet, menjauhkan HP, akun sosial media, bisa mungkin menghindari semuanya berkaitan dengan internet. Tetapi saya juga memodifikasi cara penerapan itu juga dengan mencari lagu yang dapat membantu sama pembuatan komik. Biasanya lagunya itu yang berdurasi 1 jam lebih, lagunya yang pelan, tetapi dapat motivasi saya juga dalam pembuatan komiknya. Untuk kedepannya saya akan menggunakan teknik-teknik tersebut untuk membantu efektivitas produksi halaman-halaman komik. Next. Nah, di sini juga sebenarnya ada video progres pengerjaan, tapi sayangnya karena ada masalah teknis, jadi tidak bisa diakses. Jadi selanjutnya itu adalah, di sini adalah bukti-bukti saya juga sangat mentoring. Yang pertama itu mentoring saya juga, sama saya menanyakan ke Kasweta untuk cara menggambar komik dengan cepat.
fungsinya yang tadi disebutkan, yaitu melakukan objek distraksi. Untuk progres pengerjaan komiknya sendiri, saya lakukan dengan laptop saya sendiri selama teknis laptopnya, karena laptopnya tidak kuat dan tidak mampu untuk menahan beban aplikasi menggambarnya, sehingga memperlambat sekali. Karena di awal-awalnya saya ingin coba untuk menggambar komiknya di laptop, tetapi tidak bisa karena spesifikasi laptopnya tidak sama dengan aplikasi gambarnya. Nah, ini adalah bukti saya mentoring juga. Sebenarnya lebih saya memberikan video WIP proyek mandiri. Saya juga sempat ingatkan untuk mengerjakan komiknya dalam 1 hari itu diberikan jadwal juga karena untuk lebih teratur. Next. Nah, ini adalah progres pengerjaan komik digital. Ini bisa lihat secara urutannya halaman 1, 2, 3. Halaman 1, 2, 3 itu saya buat sebagai introduction untuk karakternya sendiri. Ini juga saya pelajari setelah saya menonton video dari Kasweta, yaitu terkait pembabakan komik. Videonya itu cukup membantu saya sehingga saya bisa membuat 3 halaman, itu sudah merangkum introduction karakternya sendiri, itu juga membuka karakter komik. Karena komik yang saya buat ini adalah sebuah pilot itu yaitu pembukaan dalam sebuah komik. Jadi komiknya saya sendiri karena komiknya juga akan berlanjut, jadi tidak hanya ada 1 buku tapi bersambung juga. Nah, ini bisa lihat halaman 1. Halaman 1 ini ada adegan di mana masuknya karakter, dan ini ceritanya karakternya itu pingsan karena terpukul, nanti pingsan, karakternya masuk ke sebuah ruangan, karakternya dilakukan operasi di kepalanya, selanjutnya ini karakternya pingsan setelah melakukan operasi, dan ini di sini sebenarnya akan ada adegan di mana karakternya bangun seakan dia bangun dari sebuah mimpi buruk. Kurang lebih pengerjaan komiknya ya bisa bilang lambat, karena yang baru ditebalkan juga baru 1 petak gambar sini saja. Yang ini juga ditebalkan tapi masih dalam kerjaan. Penghambatnya sendiri yang sudah saya sebutkan, distraksi dan jadwal yang kurang baik. Next. Nah, untuk kedepannya dari kegiatan pelajaran di kelas 11 ini juga saya ingin mendapatkan resolusi yang baru untuk tahun depan 2022. Berapa yang baru-barunya itu dalam mengerjakan tugas, delay mengerjakan tugas itu adalah permasalahan terbesar saya juga. Ini tidak hanya untuk proyek mandiri, tapi untuk semua tugas-tugas yang ada, maupun tugas yang berhubungan minat atau tidak sama sekali juga. Untuk kedepannya saya membuatkan jadwal kegiatan dengan notifikasi yang aktif. Notifikasinya akan membantu saya mengingatkan untuk tugas-tugas apa saja yang harus saya lakukan pada hari tersebut. Selanjutnya untuk menghilangkan distraksi. Distraksi ini terjadi di luar dalam proyek mandiri juga. Karena terjadi sama saya mengerjakan proyek-proyek lainnya, contohnya membuat proyek kertas. Sehingga distraksinya memperlambat produksi kertas. Solusi kedepannya itu saya mencarikan spot kerja, mengondisikan area kerja. Maksudnya adalah mencari tempat yang bebas distraksi, hening, dan tidak ada benda-benda atau orang-orang yang bisa mengganggu juga sama saya mengerjakan tugasnya. Contohnya adalah mengerjakan komik, karena di PC bisa mungkin saya matikan internet, atau sambil mendengar lagu, seakan saya mendengar lagu untuk menjauhkan dari gangguan-gangguan luar atau distraksi dari aplikasi di luar aplikasi menggambar. Selanjutnya adalah lupa-lupa. Adalah solusinya adalah membuat dan menerapkan catatan. Catatannya adalah secara fisik dan digital. Fisiknya itu untuk di buku catatan dan digitalnya adalah notepad. Sebenarnya ide ini sudah ada dan diterapkan dari kelas 10, tapi saya sempat lupa dengan solusinya sendiri karena ada distraksi juga. Sehingga saya melupakan tentang
apa saja yang sudah saya lakukan, tapi sekarang mulai sekarang ini saya mulai mencatat hasil-hasil bahasan kegiatan tiap hari, terutamanya setelah melakukan koordinasi pagi. Next. Ya, sekian, terima kasih bagi yang nonton yang sudah datang di acara presentasi RTS BIN saya. Sekian dan terima kasih. Sekarang karena presentasi sudah selesai, dipersilakan untuk melakukan, silakan untuk sesi tanya jawabnya. Untuk sesi tanya jawabnya boleh langsung diketik di melalui kolom chat atau bisa langsung dibuka saja mic-nya, langsung omongkan saja. Ya, dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab sudah boleh dibuka dan dilakukan sekarang. Nah, dari aku dulu aja ya bintangnya. Silakan, Kak. Menurut aku mau ngomentarin dulu soal durasi presentasi sih. Kayaknya terlalu lama, 38 menit. Terlalu lama. Jadi maksudnya mungkin buat next presentasi bisa apa ya, si materinya lebih dirangkum lagi gitu loh. Maksudnya kan tadi sebenarnya ada hal-hal yang bisa kamu satu jadi satu gitu loh. Dan misalkan tadi kayak yang rutin harian gitu kan tidak perlu kamu jelasin satu-satu banget gitu, bisa kamu ya poin-poin intinya aja. Itu sih yang pertama. Yang kedua, boleh mundur ke yang ada kata lupa itu. Nah, ini kan ada permasalahan dan ada solusi ke depannya gitu. Ya, betul. Permasalahan dulu itu gini deh. Si solusi ke depan ini kamu udah pernah coba buat atau belum sama sekali? Udah pernah coba lakukan atau belum sama Sudah sekali? sering saya lakukan. Terus? Tapi lebih diperketat aja sih, lebih banyak diterapin, soalnya solusinya juga saya sempat lupa untuk menerapkan solusinya juga. Oke. Jadi harus ditarik lagi ke poin akhir, ya lupa. Jadi mengatasi permasalahan distraksi, proses distraksi saya lebih ke delay, udahnya komunikasi. Jadi berurut dulu menuntaskan permasalahannya. Oke. Ya sih, maksudnya ini tuh kan solusi ke depanmu gitu. Tapi kan kalau dari menurutmu adalah kamu sudah berusaha melakukan solusi ini, tapi masih belum berhasil kan? Maksudnya belum efektif dan efisien gitu kan di solusinya. Yeah. Nah, mungkin ya ada dua pilihan sih, kamu memperbaiki solusi itu atau ya kamu cari solusi lain gitu. Ya apalagi misalkan membuat jadwal kegiatan dengan notifikasi itu kan udah gitu. Nah, mungkin solusi itu kan ya daripada kamu terus bergulat dengan solusi yang sama tapi tidak menghasilkan sesuatu, cobalah solusi lain yang mungkin lebih efektif gitu. Iya. Itu sih kalau dari itu dulu, mungkin dari yang lain. Ada masih, Kak? Oke. Nah, ditunggu pertanyaannya. Oke.
Silakan Kak. Pertanyaanku tuh, kalau aku sih melihat itu semua bisa nyambung jadi satu hal. Nah, kira-kira apa sih satu hal yang merangkai itu semua jadi kayak kesambung gitu, kayak satu hal. Dan kalau kamu melakukan satu hal itu aja, itu semua yang kamu ceritain jadi dapat. Karena tadi pas kamu ceritain memang banyak banget, seperti yang tadi Kak Gina ngomong juga kan, sampai lebih lama. Hanya kalau misalnya kita cek, itu ada deh satu ini banget deh, satu kegiatan banget, satu aksi banget, yang kalau itu terangkai satu aja kita lakuin, itu dapat semua. Itu kayaknya perlu kamu temuin apa. Iya. Satu tuh maksudnya bukan satu kerjaan ya, maksudnya satu aktivitas, kan ada poin. Kayak aktivitas mandi gitu kan, mandi kan bukan cuma nyampuran doang kan, ada kayak siram air, pakai sabun, gosok, nah itu dibilang satu aktivitas mandi. Nah kalau kamu kira-kira satu aktivitas pojokmu itu apa? Kedua hasil itu yang perlu kamu temuin. Oke. Halo, Bintang. Oh, silakan Kak. Silakan Kak Jere. Cukup kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Oke. Kedengeran Kak, nggak ding. Oke, Bintang mau nanya dulu dong. Enjoy nggak presentasi hari ini? Ya. Iya. Oh, enjoy Kak. Enjoy, oke. Enjoy nggak ngerjain proyek mandirinya? Enjoy. Nah, Tapi beda ya. secara kesimpulan bisa dibilangnya saat mengerjakan proyeknya itu saya tuh termotivasi tapi takut. Bintang selama ini mencatatkan hal-hal itu nggak di entah itu jurnal atau apa ya bentuk dokumentasi lain misalnya. Bisa diulang nggak Kak tadi? Selama ini kalau Bintang ngerasa ada hal kayak gitu tadi tuh takut dan seterusnya, Bintang catatkan di dokumentasi Bintang nggak, entah itu dalam bentuk jurnal atau G-Formalia mungkin? Tentunya dicatetin biasanya di jurnal harian, tapi jurnal hariannya kayak terpisah gitu di buku catatan sendiri. Oke. Ya, terpisah ya, tapi dicatat ya intinya ya. Ya, oke. Nah, Bintang mungkin kenapa aku mulai dengan pertanyaan itu? Ini aku bilangnya perasaanku aja ya, subjektif mungkin ya. Jadi kamu tuh lama presentasinya 38 menit, tapi vibes-nya tuh kurang apa ya? Kalau dibilang kurang greget enggak juga sih. Lebih ke biasanya kan kalau lama mungkin karena kamu asik gitu ya, ngomong asik gitu, ngomong senang ceritain gitu, enjoy dan seterusnya. Tapi kok lancar, tapi si enjoyment-nya tuh nggak nyampe gitu ke aku. Jadi aku tadi konfirmasi dulu gitu, apakah seperti itu atau enggak gitu, kamu tuh enjoy atau enggak. Nah mungkin Bin, hal yang bisa juga jadi apa ya, jadi yang kamu kerjain tuh bisa juga nih kamu mencoba memetakan emosi-emosi yang kamu lakukan gitu. Yang kamu rasakan, kebayang nggak? Kayaknya bisa nggak ya Bintang selain kayak gini nih, selain solusi kedepannya dan lain-lain, bisa nggak ya hari ini kamu lagi ngerasain apa gitu? Kamu ngerjain ini seneng, ngerjain ini biasa aja, atau ngerjain ini kayak gimana gitu? Mungkin itu bisa jadi titik mulai yang asik, menurut yang asik ya, bisa jadi titik mulai yang asik untuk Bintang lakuin sebagai tambahan perkembangannya Bintang gitu. Selain yang ini tadi ya, yang udah solusi kedepannya ini gitu, strategi-strategi ini. Terus boleh back dulu nggak? Aku mau lupa tadi di mana, coba pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pak bisa minta tolong diulang? Tadi nggak kedengeran. Back
pelan-pelan, kembali pelan-pelan aja. Aku lupa tadi mau nanya yang bagian mana. Oh. Kembali pelan-pelan. Balik. Oh, delay, Bin, delay. Bentar. Video ya, ini lagi video ya? Videonya nggak bisa, Kak. Oh, oke, oke. Di YouTube. Akun I YouTube see, I aku see. sih. Ya, ya. Oke, tadi ini sih sayang banget ini Bintang nggak bisa nunjukin. Mungkin Bin lain kali Ya. kalau emang ternyata harus ada di YouTube, kamu boleh keluar dulu dan nampilin ini gitu loh di YouTube. Boleh nggak? Oh. Jadi nggak perlu bukan jadi hambatan sih menurutku. Harusnya bisa sebentar karena ini nggak bisa ditampilkan di sini. Saya buka dulu YouTube-nya gitu. Atau kamu udah siapin YouTube-nya gitu. Iya. Ya, itu. Lagi Bin, back. Oh, ini Tania ya operatornya. Iya. Oke, ntar. Nah, ini mungkin ya. Mungkin karena kan ini PowerPoint, memang ini udah bagus dalam artian kalau aku ingat-ingat lagi waktu kalian K10 kan kalian lebih banyak teks ya. Lebih banyak teks Iya, gitu. Kayak betul. satu paragraf benar-benar dikopas, ditampilin gitu di PPT. Nah, ini udah oke. Hanya saja, Bin, mungkin yang perlu diperbaiki adalah poin-poinnya. Maksudnya gini, kalau ini aku tanya deh, kalau misalnya ini bukan proyekmu ya, Bin, ini bukan proyekmu, katakanlah ini Oh. kebayang kalau K10 misalnya yang ngejelasin proyek mandiri. Poinnya itu adalah misalnya proyek komik digital sci-fi gitu. Terus kamu nulisnya after WIP. Si K10, sorry. Si K10 ini nulisnya after WIP. Kamu kebayang nggak? Iya. Ya, mungkin lebih ke after WIP mau kayak gimana gitu. Iya. Nah, gitu. Hambatan pengerjaan, kalaupun menurutku ini udah rada oke hambatan pengerjaan, tapi biar lebih kebayang, bisa juga sih kamu breakdown jadi poin lagi gitu. Jadi misalnya ini after WIP ada 3 poin nih yang mau kamu bilang gitu. Hambatan pengerjaan ada lagi 3 poin di bawahnya gitu. Iya. Kebayang nggak? Jadi selain dari ceritamu, kita sebagai penonton tuh bisa dapat penguatan pesan gitu dari poin-poin yang kamu tulis juga di sini gitu. Iya, lebih. Kebayang karena tadi kan kamu cerita cukup banyak, jadinya tuh kayak ini tuh poin yang mana gitu. Oh, ya. Ya, kayak gitu sih. Oke, balik lagi. Masih delay bentar ya. Oke, sip. Ini mah sama ya kayak yang tadi. Oke, udah cukup. Coba balik lagi. Kelas, balik lagi. Oke, balik lagi. Nah, ini mungkin nggak kebaca ya, komentar gue dikit aja. Yeah. Terlalu apa istilahnya? Mungkin lebih ke gini, apakah ini emang yang mau kamu tunjukkan gitu kayak, nih kita ada sesuatu nih, rutinitas ini teh berarti apa nih? Oh, penulisan ya, yang nulis-nulis ya. Sorry, baca artikel ya? Iya, artikel yang ada biru artikel. Ya, mungkin biar kebayang juga, boleh sih kamu instead daripada meng-capture semua ini, mungkin boleh satu aja gitu. Jadi kelihatan formatnya tuh apa. Ini kan ada beberapa hari gitu ya. Ya, betul. Ya. Ini lebih ke ini aja sih. Ini sampai Jumat. Oke. Nah, Bintang. Oh, sorry, lagi ngomong ya? Enggak. Kayaknya delay. Oh, oke. Sip. Oke. Nah, Bin, terakhir deh mau nanya sebagai penutup dari aku ya. Boleh, Kak. Ini kan aku lihat tadi ada tujuan materi ya, cara menjadi diri sendiri dan seterusnya gitu. Nah, boleh nggak kamu angkakan gitu dalam persentase berapa persen kamu sudah merasa kamu mencapai gitu tujuan-tujuan pembelajaranmu? Berarti pertama kamu perlu jelasin dulu ya, tujuan pembelajaranku di semester ini A.
aku udah mencapai sekian persen. Tujuan pembelajaranku berikutnya B, udah mencapai sekian persen. Gitu. Boleh nggak dirangkum dalam bentuk seperti itu? Jadi kayak keseluruhan pembelajaran. Ya, tapi kamu ada poin-poin kan yang kamu incar? Ya, Jadi kayak kamu mau belajar misalnya eh, apa deh? Misalnya di proyek komik kamu mau belajar apa? di proyek komik itu aku belajar untuk membuat komik, buat si komik digital itu lah, komik sci-fi yang menarik. Hmm. Nah, itu udah berapa persen menurutmu? Menurut aku yang komik itu baru mencapai 45%, soalnya pengerjaan halaman juga masih lama sih menurut aku. Oke, oke. Nah, mungkin Bin yang lebih dalam gitu ya dari itu, kalau kamu mengerjakan komik, bayanganmu berarti si komiknya gitu ya. Udah ber 45% tuh, gitu bukan? Halo, halo. Iya. Nah, tapi mungkin ini juga jadi poin yang perlu bintang. Ntar Kak coba bisa diulang nggak tadi? Suaranya putus-putus. Oh, oke. Nah, Halo? yang ketika kamu bilang 45% itu, apakah Ya. itu artinya komiknya 45%? Atau poin pembelajaran yang lagi kamu coba bangun melalui komik yang 45%? Komiknya 45%, poin pembelajaran itu udah sampai 80%. Oke. Ya 80%. 20% itu yang mencari komik menarik, 80%-nya kayak belajar dasar komik. Kalau buat komiknya udah mengerti sih. Oke, ya. Itu yang aku mau tanya sih, si prosesnya, Oh, si Kak. pembelajarannya. Nah, yang lainnya ada lagi nggak, Bin? Selain dari komik itu? Selain proyek komik, Yang poin pembelajaran yang kamu incar nih. poin pembelajaran yang saya incar juga di luar kegiatan proyek komik kan. Ya, di luar proyek komik. Oke. Poin pembelajaran lain teh kayak terutama ya question of the week contohnya. Itu aku dari kegiatan itu aku udah mencapai pelajarannya 85 lah. Soalnya aku belajarnya jadi belajar untuk lebih berani gitu lah, ngasih ide, ngomong, Oke. lebih interaktif gitu dibandingin kayak di kelas 10 kan kayak masih diem-diem, ngasih ide dikit-dikit. Terus aku juga dari bahasannya juga aku lebih ngerti terkait topik-topiknya juga, lebih teratur gitu dalam memetakan si topiknya itulah. Ya. Oke, Bin. Ada lagi nggak? Untuk kegiatan lain ya, untuk kegiatan lain waktu hening itu dari itu aku pembelajarannya bisa bilang sampai 70% karena aku sempat lupa-lupa di awalnya. Waktu heningnya juga kadang-kadang masih ada distraksi dikit tapi aku dapat poin relaxnya. Oke. Kegiatan lain juga contohnya dari proyek kertas, itu proyek kertas juga aku belajar untuk membiasakan diri dengan kebosanan. Jadi harus biasa itu, soalnya bosan lah pasti akan jadi terus. Kita juga udah mencapai kurang lebih 80% karena mulai sekarang ini produksi kertas juga udah lebih rutin. Jadi udah tahu kegiatan yang membosankan, tapi saya juga udah tahu prioritas juga sih. Oke. Nah ya, yang seperti itu ya, Bin, yang perlu Ya, banget Pak. di bintang perlu peka sama perkembangan diri bintang yang seperti itu gitu. Jadi paling dari baik, aku Pak. Penutupnya itu aja, sama yang tadi ya, yang evaluasi tentang si penyampaian materi dan seterusnya. Ya. Sip, thank you. Oke, masih Kak. Sekarang dari Kamel ya. Silakan Kak. Apa namanya? Kalau menurut gue ya, aku mengoperasikan laptopnya sendiri. Nah ini, kalau menurut aku, karena aku memantau pergerakannya bintang, menurutku tuh kamu kayak terlalu lama.
Betul. untuk mengerjakan ini. Aku nggak tahu masalahmu di mana. Cuma kayaknya kamu harus mencari tahu deh apa yang menjadi masalah untukmu sehingga kamu berprogres sangat lambat. Dari terakhir kamu WIP sampai sekarang kan aku udah kayak ayo Bin dibikin dulu episode yang pertama. Nah, pikiranku kan kamu bilang ya Kak aku udah bikin 3 halaman. Nah, aku pikir tuh udah jadi gitu. Jadi udah jadi secara digital. Aku nggak tahu apa yang membuatmu lama gitu untuk hal yang seperti ini gitu. Karena sayang banget tadinya di tengah semester ini aku tuh udah ingin ngelihat karyanya Bintang. Jadi gini, untuk masalah pencatatan, untuk masalah presentasi, untuk masalah segala macam, menurutku Bintang udah oke. Cuman ya itu tadi lebih ke dalam dirimu, ke dalam dirimu. Betul. Apa yang membuatmu lambat? Nah itu coba bisa dijawab nggak? Kan tadi kamu jawabnya distract ya. Kamu kena terlalu banyak distraksi. Nah berarti kamu harus mencari tahu caranya seperti apa. Karena kalau kamu membuatnya periode lamanya seperti ini, kamu berprogres, cuma kamu nanti hasilnya tidak sebanding jalan dengan apa yang sedang kamu lakukan gitu. Iya. Kan kamu bilang aku ngelihat video-video yang dibikin sama dikasih sama Kak Sweta atau riset-riset nonton YouTube-nya atau kayak gimana. Nah menurutku bagian risetnya kamu tuh udah oke, cuma tinggal kayak apa ya terjun aja langsung gitu karena apa ya? Jadi kita nggak bisa lihat nih komiknya Bintang seperti apa gitu. Oke. Jadi ada baiknya Bintang nanti setelah ini mulai fokus untuk menyelesaikan komiknya. Kalau enggak nanti ya proyeknya berarti hanya bukan komik tapi berupa apa namanya sketsa komik gitu loh. Nanti nggak tercapai kan apa yang kamu inginkan di awal seperti itu. Jadi mulai ke diri sendiri dulu gimana caranya supaya kamu bisa menuntaskan ini semua gitu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Hagen yang mungkin bisa dibantu sama Tania buat bacain sebagai operator. Baik, pertanyaan dari Hagen. Kalau menjauhkan diri dari distraksi aplikasi gawai, itu kan dari niat diri sendiri. Jadi kira-kira selain strategi yang disebutkan, apa hal yang kamu bakal kerjakan agar lebih fokus saat menggambar? Nah, sebelumnya kan saya udah sebut yang distraksi ya, tapi itu kan harus dari niat sendiri, terus nggak bisa secara langsung kita ngelakuin, itu udah ngejauhin. Jadi aku udah punya ide baru. Nah kan aku kan tugasnya tiap hari itu emang banyak, jadi aku lebih memikirkan prioritas tugas. Jadi tugasnya itu aku urut, aku kerjakan dari bebannya dulu. Jadi tugas paling bebannya paling berat, aku kerjakan di jam-jam awal dulu. Jadi contohnya komik. Jadi aku komik bisa mungkin aku kerjakan di awal karena energi aku tuh masih ada di awal-awal sama antusias. Jadi aku masih fokus di awal-awal hari. Tapi kalau udah aku ngerjainnya di sore atau malam hari itu lambat. Jadi aku bisa mungkin lebih diatur urutan kerja tugasnya. Apa sudah terjawab, Hagen? Sudah jawab? Oke. Ya, silakan Tan. Kan tadi tuh kamu bilang mau di-upload ke salah satu sosial media untuk Nah, itu apa sih platformnya? Sama kenapa kamu pilih itu? Karena banyak banget nih yang kamu pilih. Iya. Ya. Aku akan upload ke beberapa media sosial. Tapi komik akan diupload ke website namanya tapas.io. Tapas.io itu salah satu website untuk komik digital, tapi itu secara internasional, lebih luas. Jadi nggak cuma bagian Asia yang di Indonesia, tapi di luar juga. Jadi udah sampai Eropa, Amerika. Jadi aku ngincar audiensnya besar, sama aku ngincar kritiknya juga. Tapi untuk komiknya juga akan nanti linknya akan aku sebarkan ke beberapa akun sosmed. Contohnya di Instagram itu aku tampilkan link dan preview halaman depan cover komiknya. Jadi orang-orang bisa ngelihat iklan komiknya di akun-akun media sosial. Instagram saya gunakan ya terutamanya si akunnya udah memiliki cukup banyak followers dan followers juga ada orang luar juga.
Nanti tekniknya pakai menggunakan hashtag dan disebar ke akun sosial lainnya, contohnya DeviantArt sama Furaffinity. Furaffinity itu salah satu website yang saya gunakan untuk memposting karya-karya hewan, gambar-gambar hewan antropomorfik, singkatnya Furi. Jadi DeviantArt juga salah satu website yang internasional juga. Nanti saya gunakan untuk iklan. Kenapa saya gunakan kayak DeviantArt, Furaffinity? Karena aksesnya internasional, lebih luas juga. Selanjutnya nanti di IG juga. Di IG aku ngincar audiens yang audiens lokal sama internasional juga. Tapi lebih banyak yang lokal. Apa sudah terjawab kan? Oke. Ya udah, karena sudah mencapai batas waktu kegiatan, demikian saya tutup presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, Kak Jere, ini kita lagi atur settingan dulu ya buat lanjut ke tanya buat teman-teman juga yang melihat live-nya. Ini kita lagi ngatur setting dulu, jadi mohon ditunggu sebentar ya. Kenapa di nomornya tuh gimana kan banyak kok? Ayo, maaf.
Tes, cek. Ada. Cek, cek. Pip, pip. Sinyal. Unmute. Halo. Cek. Cek. Cek, 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 cek. Tadi kalian belum ada. Oke. Oke. Ke slide pertama. Ini. Oke. Oke. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Dan maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi harus menunggu. Oke, lanjut. Oleh presentasiku. Perkenalkan, aku Tania. Aku dari kelas 11 Lebak Sodor. Di sini aku mau presentasi review tengah semester di kelas 11. Next. Oke. Aku tuh mau presentasi apa sih? Nah, di sini aku presentasi tentang kegiatan di kelas 11 aku. Aku ngapain aja, aku ngerjain apa aja, dan kesan-kesanku selama di kelas 11 ini. Next. Oke. Nah, ini tuh di kelas 11 ada rutinitas harian. Yang pertama tuh waktu hening, lalu ada jurnal harian, koordinasi, atomic essay, dan ada artikel. Nah, untuk yang waktu hening, awalnya tuh kami waktu hening saat Jimit bersama dengan teman-teman yang lain, tapi setelah itu akhirnya kami waktu hening sendiri karena kami jadi sadar kalau misalkan waktu hening itu untuk diri kami masing-masing, bukan untuk kakak, bukan untuk sekolah, dan bukan untuk teman-teman yang lainnya. Lalu ada jurnal harian. Nah, di sebelah situ ada verifikasi fotonya yang sebenarnya aku nggak tahu gimana cara bacanya, tapi setelah aku lihat, aku tuh sering dapetnya tuh yang oke aja. Aku belum pernah dapet yang oke banget. Jadi untuk kedepannya mungkin aku bakal lebih kerja ekstra untuk kelompok agar aku bisa dapet oke banget.
Lalu ada itu verifikasi atomic essay. Aku udah nulis sebanyak 50 tulisan kemarin. Selama aku nulis atomic essay, aku cukup enjoy karena aku bisa mencurahkan apa yang ada di kepala aku, yang biasanya aku pendem, aku cuma pikirin, mau jadi ngehalu, sekarang aku bisa diketik jadiin atomic essay gitu. Tapi sering aku juga merasa bingung mau nulis apa yang aku harus tulis, tapi akhirnya ujung-ujungnya aku kayak nulis keseharian aku aja gitu. Next. Nah, di sini ada rutinitas harian. Harian itu yang hari Jumat ada olahraga sama question of week. Yang pertama ada verifikasi yang olahraga. Aku lebih sering olahraganya tuh sepedahan karena enak aja, setiap pagi aku bisa keluar rumah dulu sebelum kegiatan sama teman-teman sebelum sekolah, jadi bisa ngehirup udara segar sama olahraga, jadi lebih fresh gitu. Tapi aku juga pernah olahraga di rumah kalau misalkan aku lagi malas keluar rumah gitu. Lalu ada ini question of the week, itu tuh jadi setiap minggunya, setiap hari Jumat kami kelas 11 bikin pertanyaan yang kami bingungin yang ada di kepala. Lalu setelah itu terkumpul, kami pilih pertanyaan apa yang bakal kami diskusikan. Nah, setelah itu kami cari tahu alasannya kenapa. Habis itu kami cari kesimpulannya. Nah, biasanya sih pertanyaan-pertanyaan itu yang relate sama kami kelas 11. Jadi si kesimpulannya kami usahakan untuk kami terapkan di keseharian kami. Jadi si pertanyaannya terpecahkan. Gitu. Next. Ini ada verifikasi dari question of the week. Itu kami mulai question of the week itu dari bulan September kemarin. Dari si question of the week, aku jadi lebih bisa pikir secara kritis, karena awalnya kayak cuma pikir asal-asalan, tapi dari sini aku jadi lebih runut gitu. Dan aku senang karena pertanyaannya, misalkan nih kalau pertanyaan aku terpilih sama teman-teman yang lain, si pertanyaanku tuh terjawab. Yang awalnya kalau misalkan aku bertanya dan aku mikir sendiri itu lebih bingung gitu daripada kalau misalkan dibantu sama teman-teman lain. Jadi ada kayak masukan-masukan yang lain. Next. Nah, ini ada proyek kelompok. Proyek kelompoknya kelas 11 itu ada kertas, garage sale, sama nyenek. Tapi di sini aku cuma ikut 2 garage sale sama nyenek doang. Yang pertama ada garage sale. Di sini aku perannya sebagai administrasi, ya admin, yang ngejawab pesan-pesan dari pembeli dan penjual. Terus aku juga buat undangan-undangan gitu untuk mengundang teman-teman warga Semipa kalau misalkan untuk mampir ke si garage sale. Hambatan di garage sale banyak karena kami yang pembelinya tuh masih dikit, sedangkan si tenggat waktunya udah sebentar lagi. Jadi kami waktu kemarin tuh kayak menggencarkan marketing biar banyak yang ngelihat, yang minimal cuma mampir-mampir gitu doang. Tapi saat aku jadi admin, awalnya tuh aku mikir kayak aku takut nggak bisa menyampaikan apa yang harusnya aku sampaikan ke si penjual atau pembeli itu. Tapi akhirnya setelah aku coba dan aku memberanikan diriku, akhirnya bisa. Dan penjual dan pembeli akhirnya bisa membeli si barangnya dan berhasil. Lalu ada nyenek. Nyenek ini tuh kami masih magang dengan K12 ceritanya. Jadi belum benar-benar menjual hasil produknya gitu. Jadi si pertemuan sama kelas 12 itu setiap 2 minggu sekali. Jadi minggu pertama kami tuh dikasih kayak tugas gitu sama kelas 12. Lalu kami ada waktu untuk mengerjakannya, dan di 2 minggu depannya kami diskusi sama kelas 12 lagi. Di sini tuh aku udah belajar tentang BMC, bisnis model kanvas, lalu log frame, dan crowdfunding. Awalnya aku tuh bingung itu apa, dan saat awal aku bikin juga kayak bingung gitu mau ngisi apa, tapi akhirnya aku bisa ngerti kayak, oh kalau misalkan aku mengerjakan si ketiga ini, si hasilnya tuh aku bisa jadi lebih detail dan gak ada yang lewat-lewat lagi, dan jadi lebih runut gitu. Oke.
Next. Ini ada proyek mandiri. Proyek mandiri aku tuh aksesoris plastik. Seperti yang di video sebelumnya yang WIP, aku udah jelasin gimana cara aku buat si aksesorisnya. Yaitu dari dibakar sama korek api dan menggunakan setrikaan. Tapi ternyata si dua proses itu nggak cocok sama aku. Karena yang dibakar sama korek itu malah jadi kayak kalau misalkan kita ngebakar sampah, terus bakar sampahnya plastik, jadi kayak bolong-bolong dan ada pori-porinya gitu yang jijik saat dilihatnya. Jadi itu nggak cocok sama aku. Lalu itu ada cara yang kedua tuh pakai setrikaan. Nah, yang pas pakai setrikaan tuh hasilnya malah bergelombang kayak laut. Ya bergelombang gitu. Jadi nggak cocok juga sama aku. Terus si kepadatannya juga nggak sama. Yang misal, jadinya tuh sebelah pinggirnya tuh ada yang tipis banget, tapi yang tengahnya udah padat. Tapi kalau misalkan dilamain lagi malah lebih kecil, kecilan. Jadi nggak bisa disesuaikan sama yang aku mau gitu. Lalu ini ada yang pakai microwave oven, yaitu. Tapi hasilnya gagal. Kan awalnya aku mau coba-coba tuh dari kayak aku lihat-lihat video di YouTube dan di TikTok. Ya, wah kayaknya berhasil nih kalau pakai microwave atau oven, karena jadi bagus gitu hasilnya. Ternyata gagal juga karena mungkin si botol tuh bulat melengkung gitu, jadi hasilnya tuh ngegulung si gitu. Nah, proses yang keempat yang aku temukan itu pakai lilin. Yang itu tuh lebih cocok sama yang aku mau karena pas buatnya tuh si gede kecil, terus ukurannya, terus bentuknya tuh bisa sesuai sama yang aku mau. Nah, awalnya juga waktu pakai yang lilin itu sering gagal juga karena waktu itu tuh lebih terlalu dekat sama si sumbu apinya, malah jadi gosong, terus malah jadi leleh kayak gitu. Tapi akhirnya aku bisa menemukan cara yang lebih maksimal. Terus hambatannya ya itu tadi banyak gagalnya. Jadi dari berhasil sama gagal tuh lebih banyak gagalnya. Tapi kadang-kadang saat aku gagal, aku tuh menemukan kegagalan yang bagus. Jadi malah aku pilih yang gagalnya itu. Tapi banyak yang gagal banget. Kayak tadi yang gosong lah, terus ukurannya nggak sesuai, sebelah kanan lebih gede, sebelah kiri lebih kecil, ya kayak gitu. Nah, ke depannya masih banyak yang harus aku kerjain karena aku udah ada si aksesorisnya udah jadi. Tapi itu tuh belum 100% jadi karena belum aku coat atasnya. Jadi kalau misalnya belum di coat tuh bakal tetap luntur gitu. Next. Belum. Nah, ini hasilnya yang udah aku buat. Tunggu sebentar. Ini buat kakak yang ada di sini. Bisa dilihat ya, bukan ngasih, dilihat. Nanti di estafetnya aja kali ya. Oke. Lucu kan? Awalnya juga aku pikir kayak, gagal nih, soalnya diceramahin gitu sama ayah. Kayak apa sih plastik doang, kayak nanti bakal bla bla bla. Tapi akhirnya karena aku tetap berani dan keras kepala, aku tetap cobain. Dan akhirnya bagus. Kayak aku seneng aja gitu, ini ada yang bagus. Keren, hebat. Tapi itu bakal masih tetap bisa luntur karena belum aku coat atasnya. Jadi kalau misalkan kena keringat, kena air, tetap luntur gitu. Nah, yang kan sebelumnya aku pernah cerita, kalau misalkan kegagalannya itu malah aku ambil, nah itu yang ini, yang hitam. Yang hitam itu sebenarnya gagal. Ya, yang itu. Awalnya itu tuh aku mau ngegambar batik parang. Ya bisa dicari sendiri ya batik parang itu apa. Nah, tapi si gambarnya itu cacat, karena aku gak jago gambar kan. Nah, kemudian aku kayak cat aja pakai cat akrilik warna hitam, dan aku iseng-iseng aja totol-totolin pakai spidol permanen warna emas sama silver. Hasilnya jadi bagus. Jadi itu kegagalan yang berhasil. Ya, aku tuh salahnya tuh saat aku pergi ke toko manik-manik perhiasan gitu buat kayak beli si gantungannya, beli aksesoris lainnya gitu.
itu tuh aku malah gak di list apa aja yang harus aku beli, aku lupa. Jadi pas di sana tuh aku kelamaan bingung kayak nyari-nyari barangnya, keliling-keliling tanya ke mbak-mbaknya sambil aku nge-google itu tuh apa namanya gitu. Jadi lama akhirnya aku beli akhirnya. Ya, itu hasilnya. Oh ya, untuk yang itu tuh kan ada garis yang panjang, mana ya? Ya ini ada garis yang panjangnya kan. Itu bukan dari plastik yang aku buat, itu aku beli. Soalnya susah ya. Aku juga pernah pengen buat kayak beads apa sih? Kayak manik-manik gitu dari si plastik yang pengen aku buat dari botol plastik itu, tapi bentuknya malah jadi leleh gitu. Dan saat aku mau dibolongin tuh susah ya, malah gosong. Jadi ya berhasil. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak di rumah tuh, bukan banyak, masih ada kayak aksesoris-aksesoris yang kayak gini, tapi belum jadi sepasang, kayak ada yang setengahnya doang gitu. Nah ini kegagalan yang aku dapatkan. Itu ada yang ngegulung karena aku pakai apa sih makeup photo oven itu malah jadi menggulung. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi asumsi aku mungkin karena botol itu bulat, jadi pas dipanggang itu malah bukannya kerut menciut jadi keras, malah jadi ngegulung gitu. Situ ada yang gosong, sini ada yang bentuknya cacat, yang sebelah sini malah jadi lebih kecil. Terus ini warnanya ada yang nggak sesuai sama yang aku mau. Terus ada yang malah melengkung gitu, bukannya rata malah melengkung. Ada yang bergelombang, ya gitu-gitu. Tapi aku enjoy sama prosesnya, karena mungkin aku emang suka bekerja dengan tangan-tanganku ini, karena kalau misalkan tangan aku diem, aku lebih kayak sering overthinking gitu. Ya mikir, kok ini tuh bakal gimana ya. Tapi mungkin karena pas aku lagi ngerjain ini, tanganku fokus, otak aku fokus ke si proyek ini, jadi si overthinking itu hilang, jadi kayak meredam. Dan aku akhirnya menemukan cara biar aku nggak overthinking gitu, yaitu buat aksesoris, buat karya, yang biar tangan aku bekerja. Oke. Oh ya, aku mau demonstrasiin si cara buatnya. Jadi kayaknya segini cukup. Kelihatan nggak? Ya. Tapi ini aku belum yakin bakal berhasil atau enggak ya. Karena di rumah juga aku sering gagal gitu. Oke. Nah ini lilinnya. Ini lilin baru sih. Melengkung lagi. Udah aku takut. Oke. Mana ya? Nah, ini plastik yang udah aku potong-potong, kelihatan nggak? Nih. Ini plastik yang aku potong-potong. Ternyata aku bikin yang kayak yang bunga gini, itu dari plastik, aku potong jadi kotak, terus pinggir-pinggirnya aku kayak gunting-gunting gitu, jadi pas dibakar menciut, jadi kayak kebuka gitu. Lucu sih pas lagi eksperimen gitu tuh kayak, wah ternyata kayak gini ya, jadi seru gitu. Nah ini yang misalkan aku potong-potong jadi kotak. Misalkan aku mau buat bunga kali ya. Jadi ujungnya tuh aku potong. Oh juga kayak apa sih dari plastik gitu kan, bukan orang lain. Tapi pas jadi hasilnya kayak, wah bagus. Tapi tetap aku kayak sterilin pakai disinfektan, aku cuci-cuci gitu terus. Biar aku yakin kalau gitu tuh bersih. Terus aku pakai tang. Sebenarnya bisa pakai, awalnya tuh aku pakai gunting gitu, aku capit. Tapi mungkin pakai tang lebih kuat, karena pakai gunting itu suka copot jatuh-jatuh. Awalnya juga aku pernah coba pakai sumpit besi, tapi karena aku gak jago pakai sumpit, jadi jatuh. Nah, ini misalkan nih, kayak gini udah diguntingin. Aku bakar, tapi bakarnya itu bukan langsung di sumbu apinya, karena kalau misalkan di sumbu apinya, itu bakal jadi gosong. Tapi pernah ada satu aku bikin, aku langsung ke sumbu api gitu, kan hasilnya gosong tuh hitam, tapi jadi bagus warnanya hitam gitu. Tapi pas aku mau buat pasangan lainnya malah gagal, dan itu gagal terus, jadi aku gak jadi berhasilnya gitu kan, melengkung. Tapi jangan di sumbu apinya, kan nanti gosong, terus bisa jadi ada kayak pori-porinya gitu, dan itu menjijikan pori-porinya tuh.
Aku balikin. Aduh, panas. Tuh. Ya kan seperti aku bilang sebelumnya, karena botol plastik ini tuh melengkung, karena ya judulnya juga botol, melengkung. Jadi kalau misalkan dibakar tuh bakal kayak melengkung lucu dulu gitu. Jadi kayak rada-rada tricky cara buatnya gitu. Kayak Master Chef ya. Tuh kan sebenarnya kalau misalkan gak jago-jago banget, aku juga gak jago-jago banget. Jadi kayak tricky dan susah gitu. Terus itu sebelum si pasirnya kering kayak ditimpa gitu. Biar rata. Sebenarnya kalau misalkan gak mau rata, melengkung juga bagus kayak mana? Ya? Kayak ini. Itu nggak aku tumpuk, jadi melengkung ke bawah gitu. Oh, sorry, ini kan jadi melengkung ke bawah gitu, bagus. Seneng sih aku pas ya berhasilnya. Terus sebenarnya aku kayak ngebolonginnya tuh pakai jarum. Jarumnya tuh ujungnya aku panasin gitu. Tapi kadang-kadang juga pakai paku yang kecil. Gitu. Jadi kayak dipanasin terus kayak ditojos gitu. Mana ya? Ada kok. Nah ini. Butuh kehati-hatian yang ekstra. Karena kalau nggak nanti kebakar. Nah, kan tuh bolong. Oke. Udah bolong. Ini aku kepikirin dulu ya. Gitu. Nah, selanjutnya aku pakai ini. Si paku gitu. Oh, justru nggak tahu ini namanya apa, tapi aku nemu di toko management. Aku pikir kayak, oh, kayaknya berfungsi dan baik. Aku masukin. Sekarang aku pakai ini juga. Ini aku nggak tahu juga namanya apa, aku nemu. Aku pikir kayak, kayaknya bagus. Aku masukin di toko sini. Tapi ini tuh kayak harus dipotong gitu. Dan potongannya tuh bakalan berantakan banget. Jadi nggak akan aku potong sekarang karena nggak akan aku potong juga. Ini pengait antinya. Sebenarnya waktu itu aku cari yang dari plastik gitu, tapi aku nggak nemu. Mungkin nanti kedepannya aku bakal beli di online shop buat si cantolan anting yang dari plastik. Nah, kan ini dimasukin. Pakai tang. Nah, udah jadi deh. Biar kayak vlogger gitu. Gitu. Awalnya juga aku kayak rada-rada pesimis ya, apa sih pasti nanti takut hasilnya gagal. Tapi ya coba deh aku beraniin diri buat nyoba buat dan berhasil. Yay. Tapi ya sedihnya itu banyak gagal. Tapi gak apa-apa. Udah. Ya. Oh, jatuh. Oke. Jadi nggak? Itu mulai. Nah, udah. Udah. Oke. Yang ngelag ya. Oke, next slide. Oh ya, dan aku tuh pernah nge-share si foto-foto ini tuh di Instagram. Dan banyak teman-teman yang kayak komen, ih lucu, blablabla. Dan akhirnya aku suruh mereka beli. Gitu. Dan aku juga, oh ya, aku belum nentuin si bungkusnya gitu. Jadi nanti next step-nya aku mau nentuin si bungkusnya mau kayak gimana. Dan aku juga kan udah mau kolaborasi sama
sage project buat bungkus ya, karena biar ya satu kelompok gitu. Jadi daur ulang gitu. Ya itu presentasi aku buat hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terus serap deh. Oke, sama satu sih yang pengen ku omongin. Tadi kan coba ke slide sebelumnya. Slide. Nah ini aja. Ini yang gagal tuh. Nih. Nah, itu masih ada nggak? Tapi gak aku bawa, tapi aku simpan. Oke. Sebenarnya itu bukan gagal sih kalau untukku. Itu udah kayak bahan baru kan. Kan konsepmu adalah recycle. Nggak recycle sini upcycle kan, dari barang bekas kita jadi fungsinya lebih istilahnya naik derajat lah, naik kasta gitu kan. Nah, terus yang gagal ini kalau dibiarin dalam tanda kutip kamu tuh sudah melanggar konsep sendiri. Ya enggak? Karena ada waste kan. Nah gimana caranya gagal itu? Ya kamu cari ide itu biar ya kalau bisa kita kayak zero waste gitu. Jadi nggak ada waste. Gimana caranya itu bisa jadi satu karya yang ya udah kumpulan dari yang gagal dan jadinya bagus gitu. Misalnya contoh nih, wah banyak nih yang gagal terus bentuknya aneh-aneh kan. Terus kamu ubah jadi Optimus Prime gitu kan. Ya atau apa gitu kan. Ada sih ide waktu kemarin, kemarin. Kayak aku tuh mau bakar semuanya di oven, tapi pakai cetakan. Jadi mungkin nanti tuh bakalan cetak. Nah itu jadi berguna juga kan. Tapi masih mungkin. Ya dicoba aja, soalnya kayaknya nggak ada yang gagal sih. Toh kalau misalnya itu pun tadi bisa kamu cetak atau bisa dirantai. Bahkan angkatan sebelumnya pernah ada yang dijadiin ini lukisan. Cat lukisan kan. Nah, jadi yang gagal itu bukan gagal sih, itu bahan. Jadi biar selaras dengan konsepmu ya nggak ada waste. Ya. Itu doang sih yang kepikiran sama aku, karena itu doang yang tadi gagal, sisanya udah oke. Itu tadi ya. Terima kasih Kak. Kalau dari aku ngelihatnya oke lah ya kan ya, dari awal banget kamu bingung, terus dibantu juga cari mentornya. Kita cari mentornya, bahkan Kania nggak kenal sama mentornya ya, dia tuh cari mentornya dari internet. Jadi kayak nyari sendiri. Aku cuma kasih referensi, coba baca artikel ini, dan dia cari sendiri, ngehubungin. Terus dia berhasil bikin kayak gini. Aku sih cukup puas ya, apalagi tadi ada demonstrasinya gitu, dan progresnya juga oke. Jadi aku kayak appreciate aja dengan ini dikembangin terus, dan aku tuh melihatnya kamu enjoy. Kamu enjoy banget ngerjain ini, terus kayak kamu benar-benar mencoba semaksimal mungkin. Jadi akhirnya kita ngelihat presentasinya juga jadi kayak si Tania enjoy banget ya ngerjainnya gitu. Jadi yang nonton pun kayak ikut happy begitu pas kamu kasih lihat tadi barang-barang produkmu kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi ini ya, contoh buat teman-teman yang lain yang mau review tengah semester gitu. Sebenarnya tadi yang bintang juga bagus sih, cuman sayangnya banget ada kendala teknis, jadi kita nggak bisa melihat progres dari bintang. Padahal kalau dilihat WIP-nya yang bintang tuh bagus banget. Jadi nanti kalau teman-teman, tadi kan Kak Jara bilang sayang banget nggak bisa nonton ngelihat video yang bintang bikin. Itu sebenarnya sama bintang udah di-share sih di Ririungan sama di G-Site, jadi Kak Jara bisa cek di situ. Dari aku itu aja sih, Tania, terus dicobain aja buat apa namanya, dikembangkan lagi ide-idenya. Aku ingat banget ini pernah aku share kayak Tania nih, lihat nih, ada satu IG kayaknya cocok buat proyek nih. Terus ternyata kamu benar bikin yang itu, jadi aku kayak oh benar Tania mencoba. Jadi aku cukup appreciate. Aku mau nambahin lah. Jadi waktu kemarin tuh kan sering banget tuh kayak kehabisan ide, karena ternyata si batik tuh susah kan digambarnya, dan aku tuh sebelumnya udah nyoba gimana sih kalau misalkan aku ngegambar dulu baru aku bakar gitu, tapi ternyata hasilnya tuh si gambarnya malah
kayak pudar gitu, mungkin karena ikut kebakar juga. Jadi akhirnya aku ngegambar itu setelah si pasnya aku bentuk. Tapi susah ya, karena batik itu kan tricky gitu gambarnya. Jadi akhirnya aku kayak buat gambar-gambar yang lain gitu. Kan berarti ini tadi kamu bilang ya bahwa ini jadinya kamu gambar setelah kamu bakar gitu. Iya. Nah, rencana tindak lanjutnya supaya hasil gambarmu ini enggak luntur dan dia tetap stay di antingnya kayak gimana? Kamu mau tambahin apa? Paling si cara buatnya tuh aku bakar dulu terus aku gambar. Nah, setelah aku gambar kan aku warnain, habis itu aku pakai quote-nya itu. Kemarin aku kayak dapet ide, atau misalkan aku pakai apa namanya, pilox yang bening biar kayak ngestain gitu, nggak luntur, atau pakai nail polish yang bening gitu. Karena aku lihat dari video TikTok itu tuh pakai nail polish, tapi sedangkan aku pikir kayak apa pakai pilox tuh lebih gampang nggak disemprot gitu. Gitu. Dari aku juara banget ya Tania, maksudnya aku mengapresiasi sekali presentasimu hari ini dan produkmu gitu. Dari awal tuh kelihatan bahwa memang kamu sangat enjoy dengan ini gitu, maksudnya sampai produknya ada, dan sebenarnya apa yang harus dikomentarin karena produknya sudah di depan mata gitu. Yeah. Kamu menyampaikannya juga dengan sangat baik gitu kan. Ini tuh jadi kayak kan maksudnya banyak orang-orang yang meragukan tentang media sosial, apalagi TikTok ya. Ini tuh Tania tuh kayak bukti nyata bahwa TikTok tuh sebenarnya bisa bermanfaat kalau kita menggunakannya dengan baik dan benar gitu. Kalau kita tahu memposisikan kitanya gitu. Nah, si story ini sih aku si program ini, si proyek ini tuh harus kamu dokumentasikan dengan baik agar jadi misalkan kamu nanti mau jualan, si proses itu juga yang kamu jual gitu. Kayak bukan cuma produknya aja, tapi proses kamu dari awal yang tadi kamu bilang masuk ke oven jadi gitu, terus masuk ke apa jadi gini. Itu kan maksudnya sebuah story yang luar biasa gitu. Apalagi misalkan kamu di sini tuh belajar gitu, itu tuh bisa kamu jual sebagai storyline kamu gitu. Jadi campaign menjual produk-produk ini gitu. Dan ternyata hasilnya pun sebagus ini gitu. Aku sebenarnya dari awal tuh awalnya nggak expect, aduh gimana ya gitu, maksudnya karena aku juga tahu banget, tapi pas udah sih dari aku karena tidak ada yang bisa dikomentarin. Iya, aku mau cari kesalahan di mana ya. Cuman ini sih aku ada satu pertanyaan sih. Kan kamu ya terlihat enjoy dengan ini memang minat kamu kayak ya full di sini gitu. Cuman skill-nya kamu ada nggak sih yang menghambatmu? Gitu? Ada sih pasti. Apa tuh? Jadi kayak kehabisan ide, aku bingung karena kan gagal terus nih. Kenapa kayak sedih gitu, kenapa sih gagal? Kan aku mau nyobain bla bla bla. Jadi aku kayak merenung diri gitu. Kayak diem nyanyi sendiri. Biar sedihnya itu hilang, jadi aku bisa ngerjain lagi pakai cara yang baru. Oke, berarti terus itu sih poinnya, maksudnya walaupun gagal tapi nggak berhenti di situ ya gitu ya. Gagal ya seperti yang itu tadi yang kata ya, bukan gagal tapi memang mungkin harus dicoba lagi. Gitu sih. Udah sih dari aku juara tadi. Terima kasih Kak. Ada tanya, kamu harus mengalami kegagalan dulu supaya kamu tahu gimana rasanya berhasil. Oh keren. Oh ya, aku jangan nambahin, kan kemarin tuh aku ngumpulin botolnya, rencananya itu cuma 1 kilo, tapi akhirnya tuh kan jadi 3 kilo. Nah ternyata 3 kilo tuh kayak terlalu banyak gitu, tapi udah ada sih, udah banyak gitu, kayak setengahnya udah kepake. Tapi setengah lagi tuh kayak aku masih bingung, kayaknya bakal masih ada sisa. Jadi kedepannya mungkin aku bakal kayak ke Pastafal untuk ikutan ngelihat gimana cara mereka recycle, ya ngolah sampah gitu. Udah itu. Oh ya, Kak Jere, belum aku Pak. Halo, kedengeran ya? Tes. Iya, aku maju ya Kak. Oke. Ini kedengeran nggak BTW? Halo? Kedengeran Kak. Sip. Ya, pertama ya apresiasi ya, kelihatan banget bedanya
yang siap dan enggak gitu. Kalau yang enggak siap, itu pasti ditanya-tanya tuh deg-degan. Tapi Tania mah malah nambahin gitu. Artinya kan Oke, Kak. kamu menguasai ya apa yang kamu kerjain ini gitu. Dan ini emang Iya. kalau dari ekspresi dan seterusnya kamu enjoy banget gitu. Bukan hanya di presentasinya, tapi kayaknya di proyeknya juga enjoy. Nah, kalau ini kamu buat aku ada di posisi yang enak, Tania. Kenapa? Kenapa enak? Karena hal-hal dasar itu tuh kamu bisa lakukan dan kamu lakukan dengan baik. Sementara mungkin ya kalau kita lihat proses kan kalau hal dasarnya belum baik, artinya kita masih berkutat di hal dasar ya. Hal dasar tuh kayak gini lah. Kalau ada kegagalan malah menyerah. Kalau ada apa ya nggak disiplin yang gitu-gitu lah, itu hal dasar kan ya. Nah kamu tuh udah cukup oke. Artinya sekarang kamu saatnya untuk improvement gitu loh. Kebayang? Oke. Jadi karena yang dasarnya udah enak banget nih, kamu udah bagus nih, udah bisa nih, udah enak banget untuk improvement. Nah tantanganku, pertama ya aku mau tanya dulu, menurutmu dari BMC, ada nggak yang bisa diaplikasikan ke proyekmu atau ke proyek kelasmu? Dari kan kamu belajar BMC ya, dari Nyemek. Iya. Oke, aku jawab Kak. Yang pertama. Kalau yang BMC itu pasti sangat bermanfaat banget karena kan sebenarnya aku juga mikir apa sih BMC ribet bla. Tapi akhirnya pas aku kerjain kayak ternyata bisa jadi lebih runut ya, ternyata bisa jadi lebih detail gitu. Jadi gak lupa dengan apa yang harus dikerjakan. Jadi mungkin untuk proyekku ini dan aku udah lupa aku belum ngerjain si BMC buat proyekku. Jadi mungkin kedepannya aku bakal ngerjain BMC buat proyekku jadi lebih detail lagi, jadi gak lupa-lupa kayak sebelumnya waktu ke toko aksesoris aku lupa gitu. Jadi lebih inget gitu Kak. Yes, betul. Karena kayaknya BMC ini akan ngebantumu ya untuk mengimprove proyekmu tadi itu gitu. Jadi hal dasar lainnya adalah kan di proyekmu ini kayaknya produknya udah cukup oke ya. Tinggal ya ada improvementnya apa? Marketing. Tadi kalau Kak Gina bilang storyboard dan seterusnya gitu ya. Storyboard lagi ya. Gimana kamu ngeyakinin orang bahwa ini produk yang oke lah gitu intinya mah. Entah itu dari story dan seterusnya. Nah, mungkin itu akan kebantu ketika kamu mencoba ngisi BMC-mu nanti ya. Oke Kak. Jadi aku ngedorong banget sih buat teman-teman lain juga kalau emang di proyek kalian itu ada jual-jualan, termasuk garage sale, itu boleh banget loh dibikin BMC-nya. Jadi kalian gak kebingungan kayak kemarin gitu. Langsung kebayang gitu, oh ini masalahnya di sini, oke, ini solusinya. Oh ini solusinya. Karena semuanya udah terpetakan dengan enak gitu. Gitu ya. Itu. Terus berikutnya nih. Tapi kayaknya udah tadi. udah. Cukup dari aku itu aja paling improvementnya. Coba di sisi yang lainnya ya, karena kayaknya dari produk udah cukup oke. Jadi mungkin dari pendekatan ke audiens atau kayak gimana gitu. Oke Kak. Yep. Oke. Dari teman-teman mungkin yang nonton di YouTube ada yang nanya, aku saya nggak lihat gimana? Oke. Enggak. Ini udah aja. Oke, kalau gitu ke slide. Terima kasih. Oke. Kalau gitu sekian presentasi aku hari ini dan terima kasih buat masukan pertanyaan dari kakak-kakak dan semoga proyek aku bisa berhasil. Ya, sekian dan terima kasih.